Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau sambung lagi pembahasan yang kemarin soal beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman mau beli printer. Nah, ini ada lagi faktor yang perlu dipertimbangkan saat ingin membeli sebuah printer. Jadi saya juga udah tulis artikelnya di grup ya, di grup pengguna printer HP. Nah, di sini saya ada bagi beberapa kategori, yaitu satu, teman-teman harus cek juga kapasitas cetak kertasnya ya. Jadi kalau misalnya kertas, tampungan kertas atau baki dari printer itu ada yang ukurannya 60 halaman, 100 halaman, 150 dan bahkan sampai 250. Bahkan ada sampai yang lebih dari 250. Ya, jadi kita bisa tambahan tray untuk kita letakkan kertas ke dalam paper tray-nya itu. Jadi tergantung lagi kembali kebutuhannya. Kalau misalnya kita untuk pengguna rumahan atau small office, kantor kecil, saya rasa 60 sampai 150 udah cukup. Ya, jadi kita nggak terlalu sering harus reload atau isi kertas. Dengan paper tray sekitar 100 sampai 150 itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman bermain di percetakan atau kantor dengan skala yang lumayan besar, teman-teman bisa pilih yang minimal sekitar 150 sampai 250 untuk paper tray-nya. Oke. Kemudian selain daripada itu yang paling penting ini nih ya, biaya operasional. Biaya operasional itu artinya gini, pada saat kita mau beli printer kita harus perhatikan juga berapa harga tintanya atau cartridge-nya dan bisa cetak berapa banyak. Itu istilahnya sama dengan page yield. Ini penting karena jangan sampai teman-teman udah beli printer, ternyata setelah dipakai baru sadar ternyata harga tinta atau cartridge-nya atau tonernya itu mahal sekali. Dan lebih parah lagi adalah udah mahal, isinya sedikit. Wah, itu benar-benar bikin boros. Ya, jadi itu yang salah satu hal yang paling penting menurut saya adalah biaya operasional. Berapa harga tinta, berapa page yield-nya itu harus dihitung, harus dicek dan harus ditanyakan. Semua informasinya ada di Google, tinggal dicek aja tipe printer, tipe tintanya, nanti ada dia punya kapasitas cetaknya. Jadi printer yang murah itu bukan cuma harganya aja, tapi juga biaya operasionalnya. Perlu diperhatikan, beli printer satu kali, beli tinta berkali-kali. Ya, jadi jangan sampai kena jebakan di harga tinta yang mahal. Jadi kata kuncinya hanya dua. Untuk printer inkjet, pilih yang ink advantage atau ink efficient yang pakai cartridge. Kalau printer ink tank itu udah semua pasti murah karena tintanya udah botolan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke konektivitas. Konektivitas itu artinya gini. Printer ini bisa di-connect ke PC, laptop, itu pakai apa? Biasanya kalau yang model lama itu dia pakai USB. Tapi sekarang kita sudah beralih atau trennya itu ke depan dengan menggunakan WiFi. Semua perangkat itu sudah terhubung dengan yang namanya WiFi. Ya, jadi handphone, PC, laptop, printer, dan juga peripheral yang lain itu semuanya terkoneksi lewat jaringan wireless. Jadi nggak perlu kita ribet colok lepas kabel, atau mungkin di laptop kita colokan USB-nya itu cuma ada dua, dan kita udah nggak butuh seperti itu lagi. Jadi trennya menuju masa depan itu kita pilih yang wireless. Itu rekomendasi dari saya. Kenapa? Karena kita pakai printer wireless atau WiFi itu sangat-sangat murah biaya operasionalnya. Karena satu printer itu bisa dipakai banyak orang. Jadi kita nggak perlu beli banyak alat, kita juga hemat tempat, hemat listrik, dan juga yang pasti kalau beli printer WiFi itu pilih yang ink tank. Ya, itu wajib. Karena apa? Percuma kita beli printer inkjet yang kecil, yang pakai WiFi, tapi di-sharing ke banyak orang yang pakai, itu tetap aja boros. Karena pasti jumlah cetakannya itu akan banyak. Oleh karena itu kita perlu yang namanya printer ink tank wireless. Oke? Nah, untuk Bluetooth ini kebanyakan hanya dipakai di printer-printer thermal seperti printer kasir yang kecil buat kita ngeprint receipt atau apa namanya tuh kwitansi ya, atau misalnya resi untuk yang ditempel-tempel di barang. Nah, itu masih pakai printer Bluetooth. Tapi kalau printer-printer yang consumer rumahan itu sudah tidak support Bluetooth, mereka pakainya WiFi. Jadi sekalian kalau itu mendingan kita pakai yang wireless aja. Jadi printernya bisa multifungsi, mau cetak apapun sudah bisa. Dan ini memberikan fleksibilitas ya dan kemudahan dalam mencetak dokumen dan dari berbagai perangkat. Jadi satu printer dengan printer wireless itu bisa di-sharing ke banyak orang.
semua perangkat terkoneksi ke satu printer. Oke, dan kemudian kita lanjut ke kualitas. Kualitas cetak udah pasti bagus, ya, nggak usah dipikirin. Kalau kita pakai yang namanya tinta original, itu udah kualitasnya pasti bagus. Pabrikan udah berhitung, udah berkalkulasi, memberikan formulasi tinta yang terbaik, kualitas cetak yang maksimal, dan juga pasti awet. Printer juga awet, kenapa? Karena garansinya di cover selama 2 tahun atau 20.000 cetak. Dan juga untuk printer merek-merek apa aja yang ada di Indonesia saat ini di pasaran, itu setahu saya cuma ada 4 yang umum, Brother, Canon, Epson, dan HP. Ya, jadi itu semua merek 4, merek internasional, udah pasti handal, karena mereka sudah bermain atau produksi printer itu udah puluhan tahun. Jadi udah nggak usah diragukan lagi untuk kualitas dan kehandalannya. Nah, kemudian kita kalau misalnya cari printer, kita juga harus tentukan nih, biasanya printer itu basicnya itu print, scan, copy. Nah, di sini sekarang ada namanya fitur tambahan. Ya, fitur tambahan tuh artinya gini, printer ini bisa nggak nih misalnya dipakai untuk cetak bolak-balik, yang namanya duplex printing atau istilahnya di sini pencetakan 2 sisi otomatis. Ya, kita bisa cetak bolak-balik otomatis. Ini penting banget, kita hemat kertas 50%. Jadi kalau misalnya buat cetak isi buku, cetak laporan, perlu juga untuk cetak duplex. Meskipun bisa dilakukan manual, tapi kalau secara otomatis itu lebih baik. Kemudian layar sentuh, LCD display, nggak terlalu penting menurut saya, tapi kalau ada, ya sebagai nilai plus atau tambahan, karena semuanya itu bisa diatur lewat PC atau dari smartphone untuk pengaturannya. Dan kemampuan untuk mencetak pada kertas khusus. Kertas khusus di sini maksudnya bukan kertas yang aneh-aneh, tapi maksudnya printernya bisa cetak foto, cetak undangan, cetak stiker, ya, cetak kartu nama, atau hal-hal yang seperti itu yang pada umumnya itu semua bisa dilakukan pada printer-printer inkjet dan juga inktank. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya tipe-tipe printer apa yang misalnya mau dipakai buat usaha cetak, teman-teman juga bisa komen di YouTube ini. Itu aja yang mau saya sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan. Nanti saya akan lanjutin lagi ke faktor-faktor yang lainnya, karena ini ada beberapa yang harus saya jelasin, tapi saya split videonya supaya nggak terlalu panjang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.